Shalom saudara Bapak Ibu dimanapun saudara berada, apa kabar semua? Semoga harapan saya tetap sehat jasmani maupun rohani. Sebentar kita akan belajar firman Tuhan, I'm very excited, how about you? Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, mari kita hampiri Tuhan. Kita sapa Tuhan kita, Tuhan Roh Kudus, juga Tuhan Allah Bapa. Uradabas kita. Saudara bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh, mari kita sapa Tuhan kita. Kita perlu Engkau ya Tuhan, kami perlu hadirat-Mu. We need you alone, kami butuh Kau Tuhan. Oh, ya rala ya rada bayarada bashi, ya rala ya rada bayarada bashi. Baik Tuhan, setia Tuhan, Allah kami Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
Haleluya, hanya bagimu Tuhan. Haleluya, oh yes you Lord. Urada bayarana bayarana baje, yarala yarada bayarana baje. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Yarada bayarada baje, Hawalah yang penuh kuasa, Hawalah yang hebat, Hawalah kami. Haleluya. Thank you Jesus. Makasih Tuhan, Hawalah yang penuh kuasa, Hawalah El Shaddai Tuhan. Bersyukur Bapa. You are great. Praise be unto you Lord Jesus. Bapa, berkati pembelajaran firman Tuhan pada hari ini.
Biar kau boleh tutup bungkus lidah bibirku, tuntun lidah bibirku untuk katakan sesuatu yang berasal daripadamu, yang baru, yang manis, penuh dengan hikmat, yang bijaksanaan Tuhan. Berikan kami telinga yang mendengar seperti seorang murid, benih yang tertanam boleh bertumbuh, dan kami boleh menjadi berkat karena firman-Mu mentransformasi kehidupan kami. Makasih Tuhan. Kami serahkan semuanya pada tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom sekali lagi saudara, mari kita buka Alkitab kita, yaitu sekarang ada di 2 Tawarik pasal yang ke-17. 2 Tawarik pasal yang ke-17 menceritakan seorang raja bernama Yosafat yang melakukan hal-hal yang bisa dibilang kecil, tetapi membuahkan sebuah perubahan yang sangat besar. Ya, Raja Yosafat, pengokohan kerajaan. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, sebelumnya adalah Raja Asa. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Bukan ini ya saudara ya, sesuatu yang hebat yang sebenarnya dia lakukan. Ini adalah hal biasa yang dilakukan seorang raja. Advisor militer pun bisa kasih tahu raja untuk lakukan ini. Ayat 3, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya. Dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Itulah hal yang bisa dibilang paling penting sebenarnya, tapi bisa dibilang hal yang paling diabaikan sama kebanyakan raja-raja. Yaitu tidak hidup menurut jejaknya leluhurnya, tidak hidup menurut Tuhan. Karena ayat 3 ini saudara, karena dia mengambil keputusan untuk tidak mencari Baal-Baal, maka kerajaannya dikokohkan oleh Tuhan. Saudara, kita harus ingat prinsip ini. Pengokohan kerajaanmu, pengokohan keluargamu, karirmu, pelayananmu, semuanya bukan berasal daripada skill, bukan berasal daripada kehebatan manusia, tapi dikokohkan semuanya. Kalau saudara mau pengokohan yang sejati, itu hanya datang daripada Tuhan. Sekali lagi saudara, hanya datang daripada Tuhan. Syaratnya cuma satu, taat doang. Ikuti Tuhan. Maka seluruh area kehidupanmu akan dikokohkan sama Tuhan. Saya mau kasih tahu, gak bakal ada pandemi, gak bakal ada badai ekonomi, gak ada bakal apapun yang bisa menghancurkan rumah yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Itu bulletproof sampai lintas generasi, saudara. Ayat 5, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Loh, bukannya tadi udah dikokohkan ya? Udah kirim tentara-tentara. Nah, itu dia. Kita pikir strategi kita, taktik kita, itulah yang mengokohkan kita. Kita pikir buat anak cucu kita simpen deposit. Wah, saya tahu bank itu paling bagus. Kita udah siapkan semuanya. Wah, saya tahu saya ikut investasi itu pasti untung. Itu kokoh, itu solid. Belum tentu semuanya saudara. Pengokohan sejati cuma datang daripada Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia, dalam 1 detik, dalam 1 hari, ditiup angin, bisa roboh. Kemana kita memegang sandaran kehidupan kita, kalau bukan hanya kepada sesuatu yang dibangun sendiri sama Tuhan, yang diberkati Tuhan, dikokohkan Tuhan. Saudara mau kehidupanmu diberkati Tuhan? Saudara mau sekolahmu diberkati Tuhan? Saudara mau pekerjaanmu, keluargamu diberkati Tuhan? Mau dikokohkan Tuhan? Saudara, kalau Tuhan sudah mengokohkan, waktu dia mengokohkan gereja di atas batu karang ini yang namanya Petrus, gereja gak bakal habis, gak bakal hancur. Saudara lihat, pandemi kemarin gak bisa bikin gereja hancur atau rusak. Segala sesuatu yang dikokohkan Tuhan benar-benar kokoh. Ayat 6. Dengan tabah hati ia hidup
menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadja, Zakaria, Nathaniel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Dia ajarin apa yang dia belajar daripada Tuhan. Dia suruh orang-orangnya untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Supaya bukan cuma dia doang, tapi merakyat, tapi orang-orang juga diberkati, juga ikut menjadi dekat dengan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebaja, Asel, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top. Adonia disertai imam-imam Elisa, Elisama, dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Wah, ini raja benar-benar spesial, saudara. Bukannya melakukan apa, bukan melakukan peningkatan perekonomian, bukan melakukan peningkatan infrastruktur, tapi yang dia tingkatkan adalah spiritualitas daripada bangsa Israel, daripada dia sendiri. Nah, ini sebuah hint buat kita, saudara, bahwa tahukah kita, saudara, bahwa apa yang di luar, apa yang eksternal, semua berasal daripada apa yang spiritual. Segala sesuatu yang kuat spiritual ya, maka akan menghasilkan juga yang eksternal juga menjadi kuat. Yang penting adalah yang di dalam. Ayat 10. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Gak perlu training, gak perlu rekrut rakyat jadi soldier, gak perlu perang, gak perlu merebut. Musuh-musuh takut gemetaran kalau ada Tuhan di dalam kerajaan, di dalam organisasi, di dalam circle, saudara. Sama seperti Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin yang ada membawa kepada Yosafat persembahan, justru bukan cuma takut, bawa persembahan dan perak sebagai upeti. Ketika ada hadirat Tuhan, musuh itu tunduk, saudara. Dia tadinya mau hancurin dirimu, tapi malah memberkatimu. Itu hidup sama Tuhan. Itu hidup jalan sama Tuhan tuh begitu. Juga orang-orang Arab membawa kepada kambing domba, domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalan di kota-kota Yehuda. Apa yang biasa dikejar orang, ini mengejar Yosafat. Karena dia ikut hidup, tabah hati katanya, mengikuti Tuhan. Itu adalah ganjaran orang yang mencari kerajaannya terlebih dahulu. Semuanya ditambahkan sama Tuhan kepadanya. Apakah dia mencari? Tidak. Ditambahkan, yes. Apakah dia mengejar? Tidak. Malah yang lain itu yang mengejar orang-orang yang hidup sama Tuhan secara sungguh-sungguh. Itu ganjarannya. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semua pahlawan gagah perkasa. Ayat 14, inilah daftar kesatuan mereka. Menurut pokok mereka, panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Atna dengan 303.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia Panglima Yonatan dengan 280.000 orang. Dan di samping dia Amasya bin Zikri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Dan dari Benyamin ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Di samping dia Yozabat dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas pada raja. Selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Kita bisa lihat, saudara, apa yang kita bisa belajar. Perubahan besar dimulai daripada hal kecil. Hal kecilnya apa, saudara? Yaitu taat sama Tuhan. Ikut sama Tuhan. Pelan-pelan berjalan sama Tuhan. Perubahan besar terjadi karena ini. Yosafat mengikuti dan mencari Tuhan. Dia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang juga mempunyai value yang sama. Pengajar-pengajar, imam-imam. Makanya dia utus semuanya ke kota-kota untuk mengajar.
Dia dikelilingi dengan orang-orang punya value yang sama yang mau ngikut Tuhan. Punyakah saudara orang-orang itu di sekelilingmu? Dia percaya sama janjinya Tuhan. Dia praise and worship God. Dia berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan pengokohan kepada kerajaannya. Dia tahu yang namanya unity. Tapi kita tahu sesempurnanya seseorang seperti Yosafat, saudara. Nanti dia ada keceleknya, dia ada celahnya. Dia aliansi sama yang namanya Ahab. Jadinya dia anaknya dinikahin, saudara, sama anaknya Ahab. Ahab yang Israel, yang suami daripada Jezebel yang jahat itu. Cuman gara-gara itu doang, padahal niatnya baik. Niatnya untuk membangun aliansi supaya ada damai sejahtera. Dia pengen seperti Salomo. Dia baca dari Daud, Salomo, dia gak pengen seperti Daud, banyak civil war. Daud sendiri diberontak sama anaknya Absalom, kalau saudara ingat. Lalu Salomo, tapi semuanya damai sukacita. Dia belajar, saudara, dari atasnya. Tapi itulah kesalahannya. Dia aliansi sama Israel, sama Ahab. Di situ titik mulai penyembahan berhala nanti itu masuk. Belum ada di sini, tapi nanti saudara pasti akan melihat. Ya, apa yang kita bisa belajar? Ya, saya mau berikan sesuatu yang saya dapat, saudara. Mendekatkanlah kita, mendekatkan dirilah kita kepada Tuhan, maka dia akan mendekat kepada kita. Bukan artinya Tuhan gak dekat sama kita, tapi yang namanya dosa itu selalu menjauhkan yang namanya hubungan. Maka kita perlu bertobat dan mencari Tuhan, sehingga dia akan mudah untuk mendekat dan memberikan sesuatu kepada kita di saat apapun yang kita perlukan, saudara. Bagaimana caranya belajar mendekat? Tadi kita udah lihat, taat. Taat adalah satu sarana paling mudah untuk mengalami Tuhan. Orang Kristen gak cuman boleh tahu Tuhan. Orang Kristen harus kenal Tuhan. Setelah kenal Tuhan, harus mengalami Tuhan. Itu baru namanya kepenuhan. Kepenuhan bukan cuma tahu Tuhan siapa. Kepenuhan bukan cuma melayani. Kepenuhan itu adalah mengalami Tuhan. Dan bagaimana mengalami Tuhan? Adalah dengan kita mentaati firman Tuhan. Saudara, gak usah banyak-banyak. Contoh paling gampang. Ya, contoh untuk memberi sedekah atau perpuluhan, saudara. Kalau kita nggak mentaati itu, saudara nggak pernah bisa merasakan yang namanya mujizat 90% cukup. Kalau kita nggak pernah taat, kita nggak pernah merasakan mujizat 100% kurang, tapi 90% bisa cukup. Kita nggak pernah bisa mengalami Tuhan kalau kita nggak taat sama Tuhan. Berapa banyak orang yang memilih taat sama Tuhan, lalu dia mengalami sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya. Tuhan suruh memberi kepada satu orang. Kadang-kadang ada yang begitu, saudara. Memberi kepada satu orang. Saya kenal satu orang, dia pernah cerita. Tiba-tiba Tuhan suruh dia pergi ke satu tempat. Di situ dia bilang, kamu akan ketemu temanmu, kamu kasih semua isi dompetmu. Itu orangnya saya kenal. Dia taat aja, saudara. Dan dia kasih semua isi dompetnya ke orang itu. Nih. Dan seketika orang itu menangis luar biasa. Dan yang isi dompetnya itu benar-benar dihitung jumlahnya. Exactly. Tepat seperti yang dia butuhkan. Dia cuma taat. Tapi dia mengalami Tuhan. Apakah pertanyaannya kita mengalami Tuhan? Yosafat mengalami Tuhan di dalam kerajaannya. Hal-hal mustahil terjadi. Pertanyaan kepada saudara. Apa saudara hidup begitu-begitu aja? Gak pernah alamin mujizat apa-apa. Mungkin kita gak taat. Maka kita gak mengalami Tuhan. Dekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Yosafat nanya kepada Tuhan. Yosafat mendekatkan diri kepada Tuhan. Salah satu cara mendekatkan diri kepada Tuhan adalah dengan doa. Doa bukan minta-minta. Tapi doa adalah komunikasi. Artinya doa adalah membangun relasi kepada Tuhan. Doa adalah sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena yang sering menjauh daripada Tuhan itu kita. Bukan Tuhan. Firman Tuhan berkata di 2 Tawarik ya saudara. Dan umatku yang atas namanya ku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar suara mereka dari sorga mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu keluar dari kitab 2 Tawarik. Satu perintah Tuhan atau suatu kata Tuhan yang bilang doa. Berbalik mencari saudara? Merendahkan diri,
mencari, dan berbalik. Merendahkan diri, mencari, dan balik. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mencari Tuhan. Mencari itu bukan sekedar, ya kalau nggak ketemu ya udah gitu. Mencari itu seperti kayak saudara udah kepepet, mau pergi dari rumah, udah telat, handphonemu nggak tahu di mana. Kamu pasti obrak-abrik semuanya buat cari handphone. Itu mencari. Mencari Tuhan, Tuhan pengen saudara mencari itu sampai begitu. Saudara ubrak-abrik, kamu punya jadwal. Ubrak-abrik semuanya untuk mencari Tuhan. Dan juga bertobat. Ya, itu doa saudara. Kalau saudara mau doanya didengar, mari kita berbalik mencari dan bertobat. Ya. Dan juga kita harus belajar untuk kasih ruang khusus kepada Tuhan. Yosafat memberikan waktu untuk belajar silsilah ayahnya, belajar bagaimana hidup benar sama Tuhan. Dia luangkan waktu. Dan dia sediakan environment atau ruang waktu dan tempat. Dia kirim semua pengajar-pengajar dia untuk ajarin Taurat. Berbalik kepada Tuhan, kepada rakyatnya. Kita pun harus berikan waktu dan ruang dalam 24 jam kita untuk berdoa dan mendekat kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, masuklah ke dalam kamarmu yang tersembunyi. Berikan aku tempat yang sakral di dalam kehidupanmu. Berikan aku tempat yang sakral di dalam rumahmu. Sehingga ketika kamu masuk, kamu itu tujuan ke sana hanya untuk berdoa. Punyakah kita tempat seperti itu di kehidupan sehari-hari kita? Berikanlah waktu buat Tuhan. Entah itu kapan, tapi komit sama itu. Kalau saudara cuma bisa komit 15 menit, saudara komit 15 menit. Setiap hari, di satu tempat, di jam yang sama. Maka Tuhan akan menghargai perbuatanmu. Dan dia akan hadir di situ katanya. Dia akan hadir di tempat yang tersembunyi. Saudara tersembunyi, artinya saudara selipkan itu di dalam satu waktu schedule-mu. Dan Tuhan hadir di situ. Dan saya mau beritahu saudara, kalau Tuhan hadir di situ, maka kita akan mengalami seperti yang Yosafat alami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mencari Engkau seperti Yosafat mencari Engkau. Ajari kami untuk mengalami Engkau dan taat terhadap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. You are so great. Berikan kami revelation ini. Kau ajaib ya Tuhan. Berkati kami supaya kami terus semangat membaca pasal selanjutnya. Pasal selanjutnya very, very wonderful. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.